Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mas Yodi Channel. Kali ini muncul untuk konten tentang Huawei MatePad 10,4 non Pro sebagai pengganti laptop atau notebook sehari-hari. Ini tak beli di tanggal 11/11, event 11/11 ya, jadi diskonannya lumayan untuk menggantikan laptopku yang udah tak jual. Jadi posisi MatePad ini sebagai pengganti dari laptop untuk pekerjaan sehari-hari. Nah, setelah beberapa hari pemakaian memang agak kaku sih. Terus tanya-tanya kebutuhannya apa sih kalau pakai MatePad ini, yang dibutuhin apa aja. Ternyata banyak. Ada USB portnya juga yang cuma ada satu Type C. Tapi alhamdulillahnya Huawei sudah menyediakan keyboard tambahan sekaligus casingnya di Huawei Smart Keyboard. Ya memang sih kalau di paket pembeliannya nggak masuk, kita harus rogoh kocek lagi ya, nggak masalah. Namanya keyboard kerja ya udah dipenuhi aja kebutuhannya. Oke. Terus ternyata di media sosial Facebook itu terdapat grup juga, grup tentang Huawei, produk-produk Huawei, terutama MatePad yang 10,4. Oke, sempat join di beberapa postingan. Ternyata bukan bermaksud menggurui ya, tapi ini kita sharing tentang pengalaman pribadi menggunakan MatePad untuk menggantikan keberadaan laptop. Terutama saya yang bekerja di sebuah instansi membutuhkan fungsi laptop atau notebook itu harus muncul di Huawei ini, terutama untuk masalah editing, penulisan, terus Excel, Word, PowerPoint, semuanya harus ada dan harus bisa printer. Sebelum lebih jauh lagi, yang dibutuhkan untuk menggantikan laptop ya jelas harus ada MatePad-nya, entah itu MatePad atau T10 atau produk Huawei tablet yang lainnya. Perlu di garis bawah juga, kalian teman-teman semuanya nggak usah memikirkan hilangnya Google Mobile Service-nya, karena kalau memang niat teman-teman itu untuk menggantikan laptop, GMS itu nggak penting. Ya oke, nggak penting memang. Ya udah, kita butuhnya ya memang tablet Huawei ini ditambah keyboard tambahannya. Mau pakai Huawei Smart Keyboard boleh atau pakai keyboard yang lainnya silakan, terserah. Kalau saya sih mendingan pakai Huawei sekalian, ya lebih lebih puas rasanya. Terus yang kedua, pastikan punya mouse untuk menambah kenyamanan. Kalau di sini aku pakainya apa namanya, Logitech Pebble. Ya, Logitech Pebble, harganya sekitar ya 300 ribuan. Terus selain itu kita butuh yang namanya, ini jenis, kalau aku nyebutnya sih USB port ya. Jadi ini Type C ke beberapa port yang kita butuhkan selama ini. HDMI, walaupun akhirnya HDMI-nya nggak kepake sih ya, seperti yang dikomplainkan ke teman-teman di grup itu, bahwa MatePad itu nggak bisa untuk HDMI bro. Oke, nggak masalah, sebenarnya udah ketemu solusinya. Yang ada, ini ada beberapa port USB yang selama ini saya pakai untuk akses data dari harddisk eksternal untuk mengakali minimnya memori penyimpanan di MatePad. Oke, balik lagi fokus. Yang dibutuhkan itu adalah, tadi sudah kita ulangi lagi, dongle. Untuk ini tujuannya untuk menyambungkan printer kita ke MatePad ini. Yang kedua, MatePadnya sendiri atau tablet terserah apalah. Terus yang ketiga itu kita butuh aplikasi yang namanya Printer Share. Ini Printer Share, carilah
aplikasi ini yang sudah dimodified, jadi kita nggak usah berlisensi. Ya kalau baiknya sih kita beli, tapi kalau nggak ya udah carilah kreatif Honda yang mesin cuma satu aja bisa dibikin 4 mesin kok, apalagi cuma aplikasi. Indonesia canggih bro. Kedua yaitu Microsoft Office-nya. Mau pakai Office 365, mau pakai Microsoft Office, boleh bebas. Kalau di Petal Search sih kita cek aja. Misal Office. Kalau aku pakainya Office Suite. Nah, aku pakainya ini. Sudah terverified, walaupun pakai yang lain bisa. Bro, nanti kalau pakai yang Office Suite ini kan berarti berbayar. Sekali lagi cek di Shopee, di Tokopedia yang jual akunnya banyak dan lifetime. Di postingan bawah-bawah di grup Huawei ini juga sudah banyak yang nge-share. Jadi pakailah yang minimal lebih mirip ke Office yang selama ini kita gunakan di laptop. Tuh, yang kedua printer, yang pertama nanti printer share-nya harus yang sudah di mod biar bisa dipakai ngeprint. Yang kedua aplikasi Office-nya. Yang ketiga printer. Buat yang nanya printernya pakai apa? Ini pakai printer Brother T310. Oke. Setelah itu, setelah persiapannya lengkap semuanya, silakan konekkan Bluetooth-nya hidupkan, terus connect ke Huawei Smart Keyboard, sudah otomatis selama Bluetooth-nya nyala. Perlu diketahui juga bahwasanya ini ada Bluetooth-nya Huawei MatePad ini sudah 5.0 ya. Jadi bisa nyambung paling enggak 5 device secara langsung. Jadi ini yang nyambung di Huawei ini, pertama ini mouse-nya, yang kedua ini Huawei Smart Keyboard, yang ketiga ini headphone punyanya Marshall. Nah itu, jadi kalau printernya teman-teman ada yang pakai WiFi malah atau pakai Bluetooth malah asik lagi, nggak butuh yang namanya port USB tambahan ini, bisa langsung connect. Oke, kita pertama-tama buka Office-nya, ketik biasa. Halo teman-teman, nah ini kelemahannya sih memang kalau Office-nya nggak biasa yang kita gunakan selama ini di laptop. Memang pertama untuk garis-garisnya tuh nggak ada, terus ngeblok tulisan itu nggak bisa juga, atau aku yang masih belum bisa. Terus yang kedua, yang selanjutnya, kalau kita klik kanan itu back. Jadi kalau mau menu semacam pengganti klik kanannya, kalau di sini diklik lama, atau kalau enggak ya udahlah, nggak usah pakai klik kanan, nggak masalah, tinggal di shift terus diarahkan, gitu aja selesai. Oke, ini kita coba tes print ya. Tes printnya pun bisa langsung. Nah ini kita coba print. Oh, belum saya konekkan, maaf. Kita kok sambungkan USB-nya ke dongle ini. Terus kita cek kalau udah nyambung, printer juga oke, nyala. Mau potret atau landscape, color atau enggak color, kertasnya apa, nanti di pengaturan lebih lanjutnya ada sih. Kita pakai potret aja. Dan kalau gitu langsung dicetak print, dan nanti muncul yang namanya print job created. Kita klik. Nah ini muncul. Biasanya kalau pertama-tama itu ada tulisan scan for printer. Ini kita klik. Nah, udah muncul. Nah ini ada tanda ketika tidak menemukan driver untuk printer yang Anda gunakan. Kami menginstruksikan atau merekomendasikan menggunakan settingan umum general.
printer mungkin akan menjadi hitam dan putih. Kamu juga bisa memilih untuk memilih drivernya secara manual. Tapi selama ini langsung saya gunakan use generic ini nggak ada masalah. Tetap muncul sebagai warna. Nah, pilihan printernya pun lumayan, sudah mencukupi kebutuhan teman-teman untuk kerja. Kita pilih opsinya ya, baik scalingnya ini bisa original size, fit to paper size, fit to printable area. Kita pilih yang original size aja, oke. Terus pilihan lainnya ada paper size nya tadi lengkap, letter legal, A4 ya mencukupi lah kalau untuk settingan kebutuhan printer sehari-hari. Terus printout modenya milih yang mana, normal ini kualitas medium, tapi aku senangnya sih pakai fast, ini udah cukup sih kalau untuk sekedar dokumen aja, bukan foto ya. Oke, kita setting fast aja biar cepet. Setelah itu ini kan print previewnya, langsung aja diklik print, mau berapa lembar, copy, halaman berapa aja, sama pilihannya. Berhubung cuma satu lembar ya kita print satu lembar aja, klik OK. Printer berjalan guys, dan berhasil. Jadi tugas utamanya si Huawei untuk menggantikan laptop sudah selesai gitu ya. Jadi untuk print nggak ada masalah. Kalau masalah connect ke monitor, connect ke proyektor, saya secara pribadi masih belum bisa buatkan videonya, karena memang belum ada keberadaan alatnya untuk menyambungkannya, Anycast-nya atau Chromecast-nya. Nanti kalau udah ada tak bikinin. Jadi sementara itu, nah perlu juga diketahui juga sebagai tambahan, kalau pakai Office Suite ini kita punya akses ke semacam drive-nya Office. Jadi bisa kita konekkan ke beberapa device. Misal kita ngetik di MathPad ini malam, kita save di nanti kita save di OneDrive-nya ini. Kalau di smartphone kita yang bawa sehari-hari itu sudah ada, kita install juga yang sama, Office Suite juga, otomatis filenya bisa diakses dimanapun kita berada tanpa harus mengonekkan atau menghidupkan si MathPad-nya. Lebih fleksibel juga nantinya. Jadi sekian dari aku, semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan monggo ditulis di kolom komentar. Sekian dari Mas Yodi Channel. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau videonya seadanya dan ada perkataan yang gak mengenakan hati. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.